Selamat Hari Raya Idul Fitri. Selamat berlebaran juga bagi semua teman-teman Muslim yang merayakan. Mohon maaf juga lahir dan batin. Apalagi saya mewakili Koko William Tauto dan Koko Hendra yang yakin pasti banyak salah, banyak hatersnya juga. Mohon maaf atas segala perkataannya, analisa-analisa yang kadang ngaco ya, apalagi Koko Tauto ya. Sering sekali dia tuh terlalu out of the box, itu sudah terlalu keluar dari kotaknya gitu loh. Jadi mohon maaf bagi kalian yang berlibur, tetap selalu happy, tetap selalu mengutamakan keamanan dan keselamatan. Jaga kesehatan, jangan sampai kayak Koko Tauto ini. Koko Tauto ini lempar berapa hari? Koko William. Udah dari kapan ya? Dari Kamis ya? Ya. Kamis ya? Dari Jumat lah. Ya, makanya lu ini pelajaran yang bisa kita petik dari Koko Tauto itu adalah lu janganlah ketemu si A lu cium, ketemu si B lu cium. Jangan, akhirnya sakit nih guys. Dia teper dia. Bisa sampah gitu buat Anda ya. Kenapa? Hey. Jadi itu alasan kenapa kita beberapa hari ini libur ya. Koko Tauto tepar. Iya. Ya? Betul. Gak enak gitu loh. Guys, mohon maaf banget. Saya positif COVID. Oh, sumpah lu tahu? Oh, sumpah ini. Serius. Oh, iya. Tapi kan lu sudah vaksin 4 kali kan? 3. 4 kali sih. 4 kali kan? 6. 4 kali ya. 3 kan yang resmi. 3 resmi, yang 1 yang nggak resmi kan? Yang dari lu itu kan? Ya gitu dong. Ya. Jangan begitu. Tapi sakit gini, nonton nggak pertandingan menyedihkan tim sayang kita tereliminasi dari UEFA Europa League ini kemarin? 3-0. Sevilla ya? Bertandang ke Sevilla, dibantai dari menit awal, 2 blunder fatal dari kapten nomor 1 kita, Harry fucking Maguire, dan ketinggalan di menit-menit akhir kiper andalan kita, David De Gea, yang kembali melakukan blunder juga. Apa ini penyebabnya ya? Kok bisa kayak gini nih, Ben? Hah? Ya, aku bilang lawan Sevilla itu kita udah kalah ketika kita bermain di kandang, unggul 2-0, menit 60 mengganti Bruno dan Martial. Itu udah kalah. Sejak detik Erik ten Hag menarik keluar Bruno dan Martial di menit 60, ketika kita sudah unggul 2-0, itu kita udah kalah. Udah kelihatan. Tidak ada niat untuk menyerang lagi, lebih santai-santai, mainnya juga nggak karuan, ya kan? Habis itu Sevilla yang merasa dapat asa, bisa membalikan keadaan, dan itu terbukti. Ya di kandang kita dibalik dari 2-0 jadi 2-2, dan shit happen. Shit happen-nya ada 2. Bruno kartu kuning yang mengakibatkan dia harus absen di leg kedua, dan di mana itu berakibat fatal juga, ya kan? Terus Lisandro Martinez patah tulang metatarsal, itu fatal, shit happen sih itu menurut gua. Varane juga cedera pas musim. Ya, Varane juga cedera. Terlalu banyak shit happen di leg pertama. Ya. Tapi terlepas dari banyaknya pemain yang cedera, ya kan? Bruno itu memang harus kita akui itu roh permainan MU ya, apalagi dalam hal penyerangan ya. Tidak bisa dipisahkan dari kejeniusan seorang Bruno Fernandes dari minggu awal IPL sampai sekarang pun kita ini mengatur orkestra permainan kita adalah Bruno Fernandes. Tapi Harry Maguire ini lama-lama ya. Gue benar-benar nggak ngerti lagi. Kemarin sempat buat kirim video TikTok kan yang di grup sebelum pertandingan tandang kita ke Sevilla. Yang Anthony aja, happy, terus gue datang, dia mukanya tuh langsung kelihatan. Apalagi gue kan, gue psikologi. Gue jurusan psikologi, gue tahu gitu loh. Ini orang udah enak banget, udah feel maksimal, Pak. Gitu loh. Ya, apalagi blunder kemarin seperti itu, yang menurut gue itu blunder yang sangat-sangat tolol dan tidak pantas untuk dilakukan pemain sekelas Maguire. Kapten lagi. Mau didengerin siapa omongan dia di ruang ganti? Kalau dia main seperti itu. Tahu. Dengerin Hendra mainnya kayak Maguire. Tidak akan mau. Pasti. Iya kan? Atau kan gue kemarin kan ini ya,
itu kan hari Kamis malam kan, gue udah mulai sakit tuh udah, ya kan? Ya. Jadi gue udah gak kuat nonton tuh. Terus gue bangun tidur, gue udah pasang alarm bangun tidur, pas gue bangun udah 2-0 Pak. Udah, tapi gue udah gak kaget, oh ya udah, gue tidur lagi aja udah gak kaget banget, soalnya udah tahu Bruno gak main, Martinez gak main, Varane gak main, Maguire yang main. Terus pas udah besokannya gue liat cuplikannya, kesalahan dari Maguire, gue juga kaget juga, gue biasa aja. Udah tahu pasti ada campur tangan si Maguire, si anjing satu itu, pasti. Nggak tahu ya, gue ngerasa kalau De Gea sama Maguire tuh ada something nih ya, ada something wrong ya, kayak hubungan mereka ya. Kayak mereka nggak ngomong-ngomongan. Terus Maguire juga tahu kalau De Gea kesel sama dia. De Gea juga kayak kesel banget sama Maguire tapi nggak bilang. Jadi hubungannya dingin banget loh, Maguire sama De Gea itu. Soalnya katanya nggak cocok tau. Ya pastilah. Itu dari musim lalu kelihatan banget sih, gila De Gea udah nyelamatin setengah mati, tahu-tahu dibuang gampang banget sama Maguire gitu aja ya, pasti kesel sih. Yeah. Ya sangat wajar lah semuanya itu. Udah gue pas lihat skornya 3-0 lagi. De Gea taknya juga buat salah ya, udah sangat wajar sih. Gue udah gak heran sih. Itu mentalnya udah hancur. De Gea itu mentalnya udah hancur. De Gea kalau sekali dia buat kesalahan, fokusnya udah hilang. Udah hilang pasti. Apalagi dipasangin nama Maguire. Iya, Jong nggak cocok. Iya nggak cocok. Jadi De Gea itu kiper bagus, gue setuju, bagus. Tapi kalau ketika yang namanya di suatu pertandingan pasti terjadi shit happen lah, blunder lah, ya kan? Hal-hal yang kayak gitu nggak bisa dihindari di suatu pertandingan. Nah, De Gea itu jeleknya ketika dia menghadapi situasi seperti itu, ada momen yang membuat di pertandingan itu kayak dia melakukan blunder, ya kan? Dia tuh langsung hilang fokusnya. Itu udah pasti. De Gea itu seperti itu. Tapi kalau De Gea melakukan banyak penyelamatan, dia bisa satu pertandingan dia bisa seperti Superman. Itu De Gea. Ya. Ketika dia melakukan satu save, dia akan melakukan save berulang-ulang. Itu De Gea. Tapi kalau dia melakukan blunder, sekali blunder dia hilang udah fokus. Selesai sudah. Hilang udah, fokusnya hilang. Udah nggak main gitu sudah. Iya, mentalnya udah jatuh. Tapi cukup memalukan ya. Ini udah gimana? Cukup memalukan lah. Maksudnya tim sekelas MU, kita nggak usah ngomong leg pertama 2-2 ya. Itu juga gol balasan Sevilla, gol dari Tuhan itu, mantul-mantul kayak gitu. Ya, cuman sampah semua. Ya, harusnya dengan tim sekelas MU yang gelandangnya juga ada Casemiro, Eriksen, gue justru saya menyayangkan ya. Eriksen ini jelek sekali, sudah main 2 kali kemarin ini. Lawan Sevilla juga, gue lihat berkali-kali dia crossingnya tuh kayak lebih bagus Ismet Sofiannya Persija Jakarta daripada dia. Crossingnya mendatar ke bawah, keturunan Anthony, jelek Eriksen crossingnya. Crossing menyilang ya ke arah ke kotak penalti lawan. Nah, jadi gini, kalau aku lihat lawan Sevilla ya, itu bukan Eriksen doang yang jelek, Casemiro pun jelek, gitu loh. Iya kan? Sekarang gimana kamu mau bermain bagus kalau 10 menit awal kaptenmu udah bikin blunder, gitu loh. Kita ini di kandang lawan, kita ini harus mencetak gol, ya kan? Kita harus menang untuk lolos ke babak semifinal Europa League. Nah, berarti secara logika kan kamu harus mencetak gol cepat untuk meraih kemenangan, betul ya? Nah, malah Sevilla yang dapat gol duluan, dan itu berawal dari blundernya si kapten. Ya. Gimana ya? Lu semakin terburu-buru untuk mencetak gol untuk menyamakan kedudukan. Akhirnya semua mainnya amburadul. Gitu loh. Jadi ya bukan Eriksen doang yang jelek. Casemiro pun menurutku jelek. Bahkan Rashford waktu itu main babak kedua ya. Babak kedua. Sancho jelek. Sancho jelek parah. Martial jelek. Nggak kelihatan. Martial malah. Enggak, Martial tuh niat main apa enggak sih? Kayak seolah-olah cuma main lari-lari demi gaji doang, aku merasanya. Enggak ada hatinya tuh kayak enggak main buat MU. Itu jual aja nih main. Brengsek nih orang, serius. Itu harus dijual memang. Martial ini. Dan beberapa saat setelah dia babak kedua mulai dia cedera kan? Cedera lagi meskipun minor ya. Meskipun minor ya. Itu udah gua udah bilang anjing ini orang dikit-dikit main cedera. Iya.
Kayak nggak ada Iya, fighting gitu loh. spiritnya gitu loh. Nggak ada Iya, fighting betul, spiritnya. kayak Iya. gitu loh. Kayak kita lihat Lisandro Martinez ya, sampai wah luar biasa. Sampai ada apa namanya dia di pemulihan cedera pun dia masih nonton MU, masih ada story yang diupdate MU sendiri juga lah, menunjukkan bahwa memang orang ini totalitasnya luar biasa demi tim kita gitu. Kalau Martial ini seolah-olah gimana ya, ini kayak bener-bener wah ini orang udah nggak layak di MU lah. Otaknya sudah di tempat lain menurut gua. Otak dan hatinya sudah di tempat lain. Mungkin even mungkin sudah bukan di sepak bola kalau Martial ini. Dia terlalu nyaman lah, Nas, kalau gue bilang. Gajinya dia tuh 250.000 per minggu loh. Jangan salah loh. Per minggu ya. 250.000 mungkin kepotong karena MU gak masuk Liga Champions musim ini ya sekitar 200 lah mungkin ya. Ya itu termasuk gede, Pak. Masih gede itu. Ya gede banget lah. Ya kan? Lu untuk main sekali, 2 kali, bisa 6 minggu, 4 minggu, 6 minggu, ya kan? Itu nggak worth it, Pak. Ini pemain ini harus dijual, gitu loh. Ya. Ya kita juga lihat main pasal. Nggak ada pilihan juga. Lu mau mainin siapa? Martial ya dia main. Iya. Ya Rashford juga pas lawan Sevilla main juga dia kayak kelihatan banget juga nggak bisa apa juga ya. Lagi mungkin masih bau fit juga ya. Iya itu. Dia dipaksain. Paksain. Iya makanya. Ya pas di lawan Sevilla sih gue lihat pemain ini juga udah nggak ada ini sih. Enggak sih emang sebenarnya gimana ya kalau lawan Sevilla tuh pas kita kebobolan, MU ada sih, maksudnya nyerang juga lah. Cuma ya nggak tahu ya nggak efektif aja ya. Nyerang dari mana? Nyerang dari mana? Babak pertama itu pulangnya Wan-Bissaka sekali, itu pun nggak berbahaya sama sekali. Babak kedua tendangan Casemiro. That's it, bro. Enggak. Babak kedua nggak tahu gue lihat ada lah lumayan lah. Maksudnya yang bukan berakhir dengan tendangan, cuma maksudnya berakhir di daerah Sevilla gitu loh. Tapi ya lagi mentah, gara-gara menurut gue sih Bruno udah nomor satu faktor ya. Nomor satu faktor tuh pasti Bruno udah. Bruno nggak ada ya udah kita kehilangan berapa kipas Pak? Nggak ada Bruno. Oke. Ada Bruno itu. Oke. Sekarang bahas sedikit ya soal Maguire. Habis ini kita ke pertandingan berikutnya. Maguire ini menurut kalian apa sih yang ada di otak dia nih? Dia main kayak gini terus, banyak sebagai kapten MU juga, dia mau sampai kapan? Emang dia punya mental sekuat itu untuk menahan semua hinaan yang ada? Apalagi dia main di MU gitu loh. Apa dia nggak mending mental udah hancur? Hah? Udah hancur kan pasti kan? Mental udah hancur ini, udah hancur. Ini udah bukan Maguire yang sebenarnya ya, serius. Dibandingkan timnas kita dia mainnya lumayan kan? Ya lumayan. Di MU hancur, udah nggak bisa, udah nggak ada mental ini. Dia di timnas itu bebannya lebih beda lah kalau main sama MU gitu loh, tekanannya tuh beda. Di timnas itu gini loh, pemain asli Inggris ini yang membedakan kenapa dia main di timnas itu lebih bagus, karena lo main di timnas itu tekanan lo itu cuma dari fans timnasnya mereka Inggris doang, orang asli Inggris gitu loh. Sekarang kalau main di MU satu dunia Pak, ada pepatah yang mengatakan 1/4 manusia di bumi itu fansnya MU, ya kan? Lu bayangin sekarang lu ditekan sama 1/4 fans MU di satu dunia ini dibandingkan dengan hanya di timnas Inggris yang fansnya cuma orang lokal sana, gitu loh. Dan orang lokal sana pun nggak semuanya suka Maguire, ya kan? Maksudnya ada yang ngefans Arsenal, ada yang ngefans Tottenham, ada yang ngefans Chelsea. Ya beberapa orang doang yang ngefans sama Maguire gitu loh. Maksudnya orang lokal Inggris doang gitu loh. Itu cuma berapa Pak? Gitu loh. Bandingin dengan lu main di klub yang fansnya itu satu dunia gitu loh. Ya kan? Itu yang membedakan. Tekanannya tuh beda. Udah hancur lah. Tapi secara kontrak gimana? Dia masih sisa berapa tahun sih di MU? 2 tahun ya? Kayaknya 2 musim. Tapi ya harus dijual sih menurutku. Makanya dulu tuh pernah ada yang kalau nggak salah di podcastnya kita ke episode berapa itu kan ada pertanyaan dari Ernest antara Lindelof sama Maguire. Kira-kira kalau terjadi back utama kita cedera, siapa yang main? Gua kan pilih Lindelof. Nggak suka Maguire tuh nggak bisa build up, lamban. Gua nggak bilang Lindelof itu bagus ya. Lindelof itu back yang biasa menurut gua, biasa. Tapi kalau untuk milih antara Lindelof atau Maguire, Lindelof lebih bagus untuk backup. Sebagai
Ya betul, setuju. Jangan, ini lebih bagus. Bukan utama ya, Setuju, bukan back setuju. utama ya. Bukan lah. Ya kemarin walaupun Lindelof lawan Brighton bagus, Lindelof lawan Brighton jadi man of the match juga. Iya, menurut gue biasa aja sih. Memang aja. Iya, karena is a good back up. Sampah juga waktu Brighton itu. Siapa? Ya pokoknya Brighton-nya sampah juga. Nganggur ya, Brighton mainnya bagus Pak semalam Pak. Enggak. Pemainnya MU yang lain sampah semua juga. Pemain MU yang lain. Mana dari belakang ke depan. Oke. Sevilla kita tutup dulu ya. Maguire semoga betul-betul sudah out. Tapi singkat nih. Sebelum masuk ke Brighton. Gua semenjak pertandingan Sevilla, gua nunggu ini ya, komentarnya Ten Hag ya. Tapi ternyata komentarnya cukup mengecewakan. Karena singkat, jelas, padat gitu. Maguire, kapten kita, dan dia pemain penting. Cuman itu aja. Kurang lebih komennya ya lip service kan itu untuk naikin service, bro. Supaya dia masih laku di pasaran, Nes. Supaya laku aja ya berarti ya. Karena itu Ten Hag jawabnya singkat pada jelas. Ya dia nggak perlu ngomong panjang lebar, dia nggak perlu menjabarkan sampai gimana. Intinya ini pemain itu masih penting, punya peran, supaya paling nggak dengan kasarannya dia tuh gua bakal lepas. Ini loh, ada pemain yang penting, ada pemain yang masih bisa diharapkan, gua jual. Setidaknya dia masih dihargai lah, gitu loh. Enggak lah, udah si Ten Hag cuma lip service aja lah. Dia nggak mungkin jirak-jirakin. Dia bukan tipe pelatih yang jirak-jirakin pemain di wawancara lah. Bukan tipe pelatih kayak gitu. Semoga nggak diwawancara, tapi di ruang ganti udah dilempari sepatu, foto dan lain-lain ya. Maguire itu keterlaluan sampahnya. Pasti. Oke, sekarang kita ke Brighton ya. Kemarin ya, pertandingan kemarin 0-0, extra time masih 0-0, penalti shoot out dan MU menang 7-6 dengan penyelamatan De Gea yang super fantastis. Zero. Tidak menyelamatkan sama sekali De Gea ya. Zero. Saya ngeliat lewatan De Gea yang banget. Iya, luar biasa. Karena luar biasa, karena dia tidak perlu menepis bola sama sekali dan tetap lolos gitu loh. Karena diselamatkan oleh penendang lain yang spektakuler. Tapi 90 menit plus buat injury time. Itu ada perannya Wout. Iya, makanya dicium gitu ya bolanya ya. Dicium ya. Dicium dulu itu. Gila, itu kalau dijilat kemana lagi bolanya, Cuk? Cuma dicium aja ke atas tuh. Ya tapi gua nonton kemarin pertandingan yang sangat membosankan. Iya. Dua-duanya masih yang sangat wajar kosong kayaknya. Jelek Brighton juga. Menurut bagus juga Brighton. Jelek di penyelesaian akhir. Cuman kalau secara ball position lebih bagus Brighton daripada MU. Iya, secara ball position memang Brighton memegang bola. Dan itu udah diprediksi juga, udah pastilah. Iya kan? Tapi di babak kedua enggak loh. Babak kedua kita berubah loh mainnya. Brighton nggak bisa menguasai bola dengan sambung itu loh. Kenapa? Kita karena Eriksen diganti. Karena Eriksen diganti kan. Jelek itu mainnya Eriksen dari babak pertama. Fred bukan ya. Bukan yang tuh Martial Pak. Martial tuh nggak ada kena sekali Cuk. Buat apa jadinya? Ya pasti posisinya di Brighton lah. Enak banget dia ngalin bola dari belakang Cuk. Gue gegetan banget. Lu lihat nggak? Ada berapa kali Anthony, Rashford, sama Bruno kalau salah kayak marah-marah soal press Cuk. Udah nggak? Babak pertama, yang kedua. Iya. Berapa kali gue lihat yuk, dia ada marah-marah soal press. Ya pasti marah-marah ke Martial lah, mana lagi tuh. Bener-bener nggak di press, Pak. Enak banget. Backnya Brighton pegang bola. Gue bilang, aduh. Ini udah nyerang nggak ada gol-golnya juga nih orang. Kenapa nggak exercise sekalian, Pak? Yang dipakai. Parah. Martial tuh untuk soal press sih, depan sampah banget sih. Secara peluang kita bagus loh. Babak pertama kita dapat beberapa peluang matang loh. Bruno itu kalau nggak salah ada 2 kali kalau nggak salah. Bruno, ya. Ya, Bruno 2 kali. Yang kan ditepis itu. Ya, catatan gua semalam ya, sebenarnya ada 2. Bruno Fernandes sama Anthony. Anthony ini, yang pertama Anthony ya. Anthony ini pemain yang selalu mendapatkan peluang di setiap match. Setuju ya? Ya. Semua setuju. Saya bilang nggak dapat tapi. Ya paling nggak dia hampir semua match. Ya, oke, nggak ada. Tapi kebanyakan match. Kebanyakan match, Anthony itu selalu dapat peluang.
Tapi cara tendangnya selalu gitu-gitu aja. Setuju ya? Setuju. Kemarin pun dia harusnya ada 2 peluang mateng yang harusnya dipassing ke Bruno sekali, yang satunya harusnya dipassing ke Martial. Tapi dia melakukan tendangan yang gitu lagi. Itu loh. Ya menurutku ini pemain memang masih muda, dia masih panjang waktunya, dan semoga MU masih percaya sama ini pemain, ya kan? Maksudnya ini pemain tuh sebenarnya punya banyak peluang. Musim ini tuh seharusnya dia bisa dapat cetak banyak gol. Tapi kenapa kok gagal ya? Karena dia nggak mau berubah. Caranya nendang ya gitu-gitu terus gitu loh. Jadi ya lu nggak bakal kemana-mana kalau tendangan lu cuman datar-datar doang ke tempat yang gampang mudah ditebak gitu loh. Iya kan? Iya. Setuju. Tapi setuju kalau itu setuju. Anthony tapi beberapa pertandingan terakhir ini gue nonton dia banyak crossing pakai kaki kanan sekarang sih ya. Ada beberapa kali nggak banyak sih juga. Kemarin juga beberapa kali. Ya. Ada crossing kaki kanan ya. Lu kan oke lah, ada kemajuan lah. Nggak apa-apa lah udah. Tapi di pemain sih, tapi paling nggak apa? Nggak, Anthony gue yang gue suka defense-nya kuat banget kok. Dia bantu defense-nya rajin banget. Apa? Salah satu kelebihannya dia. Iya, defense-nya bagus banget. Jadi gue nggak gitu khawatir ya soal bakal di counter attack dari sisi kirinya itu ya, dari sisi Anthony. Karena dia pasti mundur, Pak, pasti ngejar. Rajin banget ya orang. Ya, setuju. Cuman ya lebih baik lagi kan kalau dia diimbangi dengan finishing yang luar biasa ya. Nggak hanya gitu-gitu terus gitu loh. Dia juga beberapa kali kayak belum. tadi ngomong yang soal umpan ke Bruno itu kan harusnya ya apa ya, IQ-nya kan harusnya ditingkatkan lagi ya, pemahaman dia soal kalau gua passing nih chances-nya lebih gede nih cetak gol daripada gua paksa shooting. Nah itu keputusan yang harus dia segera dia latih dan kembangkan ya. Kalau enggak ya itu dia cuma jadi main gini-gini aja. Iya, itu masalah keputusan, decision making-nya kurang dia itu. Ya. Selalu maksa nembak, selalu maksa shoot. Itu loh yang gua nggak suka. Terus yang kedua catatan Bruno Fernandes. Ini baru benar-benar kapten material tuh ya Bruno ini. Gila Pak, dia itu udah cedera ankle loh babak pertama. Lu nggak lihat kakinya udah ketekuk itu Pak? Lihat tahu ada sekali. Lihat. Yang tendang langsung ngomong kan? Apa yang langsung gini kan? Tendang lihat ke belakang terus gini langsung kan? Iya. Ya. Jangan untuk itu kan untuk apa? Pemanasan kan? Ya. Tapi dia masih lanjut sampai menit ke 100 loh. Masih lanjut sampai ke 105 kalau nggak salah. Gila sih itu. Ya. Dan dia masih Bruno sih the best. Dia masih passing, dia masih ikut semuanya lah. Ini benar-benar gila sih pemain ini, sungguhan. Dan sangat disayangkan dia akhirnya tumbang. Langsung ketika dia keluar kakinya dibalut sama itu kan perban kan. Itu ankle Pak, itu udah kelihatan jelas di replay itu ketekuk Pak kakinya Pak, ankle-nya. Tapi untungnya cuma paling 2 minggu lah itu kalau ankle kayak gitu aja. Semoga 2-3 minggu ya, semoga. Biasanya pijet ke Haji Naim harusnya beres itu. Tamu Haji Naim. Nah, by the way, berarti Bruno dipastikan cedera nih untuk next match. Harus tahu lihat replaynya kok Pak, itu ankle Pak. Ankle parah sih. Cuma, wah berat sih. Tapi jujur deh, gue kalau nonton pertandingan kemarin ya, ini lawan City sih dibantai gue rasa gitu. Jadi gue sebenarnya kemarin serius dibantai sih, dibantai kalau mainnya kayak gitu. Gue kemarin nonton lawan Brighton kemarin pas menang pun ada penalti segala macam. Gue nggak happy banget, mereka happy banget, udah kayak juara cuy. Gue ini final ketemu City sih, bantai nih. Ya bagaimana jauh. Perjuangan di lapangan harus diapresiasi lah, tahu mereka. Diapresiasi. Iya. Iya betul. Ini kemenangan ya gue tahu kan di Piala lu ya gue juga happy mengecilkan Piala FA seperti ini, jangan gitulah. Nggak menyerah kalau final gue happy. Ini kan semifinal, bam ke final, di final ketemu City, bam buat ya oke lah, enjoy lah gue. Oke di final sih nggak pede aja sama back kita ya. Anything can happen. Sekarang satu-satunya yang bisa mencegah peluang City untuk meraih treble musim itu cuma MU. Sekarang hanya MU sendiri yang bisa menentukan nasibnya.
Apakah mereka mau Arsenal lah. treble-nya itu Arsenal Enggak. samain City atau enggak, ya mereka sendiri yang harus menjawabnya di final nanti. Ada tiga tim yang bisa menjaga City meraih treble ya, MU, Arsenal, Real Madrid. Iya, Kayaknya MU sih. Arsenal dan Real Madrid ya. Masih bisa Cuma- Arsenal. Kayaknya musim ini City benar-benar ganas. Maksudnya mereka pikirannya udah di juara. Maksudnya mereka benar-benar fokus untuk tidak mengulang kesalahan musim lalu ketika di UCL, dan mereka mau menyalip Arsenal di Liga yang dimana mereka pernah melakukan itu ketika berduel dengan Liverpool. Liverpool ya. Ya pernah mereka sudah pernah mengalami itu, dan di FA sudah tinggal selangkah lagi mereka menjadi juara. Dan di mana Manchester United tim kita lagi compang-camping, banyak yang cedera, ya kan? Betul. Belum lagi semalam ditambah Plus- Bruno lagi. Plus dia ada Haaland, bro. Haaland, De Bruyne, Silva, mereka tidak ada yang cedera. Mereka semua pemain Yoi. fit. Nah, itu. Itu dia. Makanya, gue kemarin gak tau ya. Susah deh, kayak berat deh. Kayak gue pesimis sejujurnya. Dan semalam itu cuman Brighton-nya jelek di depan aja. Ya. Iya, Setuju. betul. Passing-passing itu bagus banget. Betul. Iya kan? Makanya. Itu bagus sekali. Cuman itu nggak ada yang bisa nyetak gol. Utvan atau siapa itu strikernya? Welbeck lah, Utvan lah penggantinya, itu nggak ada yang bagus. Gitu loh. Sama striker kita juga lagi boyok maksudnya, Dos. Iya. Striker kita juga lagi parah banget. Iya emang. Tadi semalam itu ya, gua nonton ya. Ini ya, MU ini benar-benar tim yang lagi compang-camping. Mendekati akhir musim ini ya, benar-benar compang-camping. Kenapa? Lu kalau lihat susunan pemain kita ketika starting line up pertama, oke, bagus. Casemiro, Eriksen, lalu Bruno, kiri Rashford, kanan Anthony, depan Martial, belakang sedikit agak compang-camping ya. Lindelof, Shaw, Wan-Bissaka, dan Dalot. Meskipun keempat pemain ini adalah menurutku adalah MVP-nya, 4 pemain belakang ini. Solid banget, nggak bisa dilewatin sama sekali. Bagus sekali, rapi mainnya. Tapi kalau kita melihat bench, ketika kita melihat di cadangan, itu hancur parah, Pak. Bench kita tuh nggak karuan, Pak. Lu sekarang mau ngandelin siapa untuk masukin pemain dari bench yang bisa mengubah keadaan? Paling nggak untuk menambah opsi kita untuk menyerang, kayak untuk memperkuat lini belakang. Itu nggak ada. Lu sekarang siapa? Nggak ada. Iya. Sabitzer doang paling. Sabitzer sama Weghorst. Sancho, 4 pemain. Weghorst juga nggak usah. Gue nggak tahu, gue mendingan Weghorst inti. Ntar dia diganti sama Martial atau nggak lo? Udah, Martial tuh dari cadangan aja bagus ya, Pak. Sumpah, jangan dari inti dah. Inti dia nggak pernah bagus. Martial. Mendingan Weghorst main inti. Make sense. Lebih dinamis menggunakan Martial tau. Kita nggak bisa mengkiri itu. Iya, tapi nggak efektif kan dokter ini. Kalau ini Brighton nomor seksual loh. Nggak ada apa-apa. Nggak bisa ketemu. Bagus loh, jangan salah loh. Brighton itu bagus loh. Maksudnya ya Martial tidak memberikan perubahan juga gitu loh. Kalau saya bilang kan nggak ada Bruno. Emang kan kayak iya, gitu, makanya. Ya, nggak tau lah. Gue Martial sih emang udah dari dulu udah nggak suka sih gue. Tapi Sancho kemarin ini ya, effort defense-nya harus diapresiasi loh pas lawan Brighton. Dia cukup ketularan Anthony loh. Kalau kemarin ya, iya, kalau sampai dia masuk menit ke 85 dan tidak ada effort defense, itu patut caci maki sih. Sancho. Iya. Loh iyalah. Sancho jadi ya. Itu bukan Sancho, ya? Sancho, iya. Iya. Dia baru masuk menit berapa ya? Dia harus rajin lah. Dia tenaga baru, ya kan? Terus catatan gue ini pemain yang harus diambil dari Brighton, benar-benar harus diambil tuh McAllister. Serius. Dia itu pengganti Eriksen yang sangat-sangat tepat. Eriksen. Iya. Ya, betul. Setuju sih. Kalau McAllister setuju sih. Nah, tapi McAllister kebanyakan di Brighton jadi posisi 10 terus ya. Dia sudah ada Caicedo sama siapa ya tengahnya satu lagi. Caicedo-nya tuh nomor 6 ya. Yang Caicedo nomor 6 ya. Estupinian. Estupinian kiri. Estupinian back kiri. Estupinian back kiri.
Iya. Nggak tahu ya, gue kalau Gitu. nonton Brighton kemarin gue nggak gitu kelihatan sama si itu ya, McAllister ya, nggak gitu kelihatan. Yang benar-benar bisa nyala tuh Caicedo-nya ya. Caicedo. Karena cara mainnya Brighton itu dari dua back tengah, dia tuh pasti passing ke Caicedo dulu. Gitu loh. Nah, Caicedo dia tuh bagus banget loh. Caicedo itu bagus banget. Dia di press bagus. Enggak Iya. sama sekali loh Caicedo tuh di press. Dan dia bisa umpan ke dua back sayapnya itu dengan sempurna. Itu yang babak pertama yang benar-benar dieksploitasi itu back sayap Brighton tuh benar-benar luasa, Pak. Estupinan sama siapa yang kanan itu lupa gua. Back kanannya dia. Gross, Pascal Gross ya. Gross. Ya, itu benar-benar enak, Pak. Leluasa banget, Pak, eksploitasi dari back sayapnya. Dan itu dimulai dari Caicedo. Ya. Makanya gue lihat yang main nyala banget menurut gue malah Caicedo. Makanya gue McAllister nih apa gimana? Nah, gue kan McAllister gue bingung nih apa jangan-jangan dia bagus pas Piala Dunia kemarin doang lawan pas sama Argentina atau dia emang secara konsisten secara tadi di IPL gue nggak tahu makanya nih. Tapi memang bagus ya tuh orangnya. McAllister tuh bagus, serius, mobile banget. Serius, gue suka tuh McAllister. Rajin. Ambil McAllister. Eriksen ini sudah saatnya harus betul-betul diganti dan musim depan dia andai kata masih di MU sudah harus dibiasakan untuk masuk menjadi cadangan ya, karena udah kelihatan habis sih main ini. Aku 2 game nggak lihat impact-nya dia di MU sih. Kita dari awal musim kan sudah tahu Eriksen ini bukan pemain, maksudnya untuk sekarang itu ya pemain inti, tapi dia selalu bermain nggak sampai full time, dia hanya pemain untuk 60-75 menit maksimal, ya kan? Ya. Makanya kita harus cari penggantinya Eriksen, backupnya Casemiro pun kemarin gue lihat itu banyak kayak kehabisan tenaga. Keteteran. Iya, keteteran pasti. Telat passing, ya kan? Ya. Casemiro setelah kartu merah lawan Southampton itu agak berbeda mainnya. Menurut gua agak kurang berani melakukan tackle. Nggak tahu kenapa. Iya. Dia tuh selalu ditarget sama wasit. Karena dikit-dikit kalau Casemiro yang kena kartu kuning. Kalau Casemiro yang tackle kartu kuning. Lawan Sevilla juga kena kan dia kan kartu kuning sekali. Ya. Bukannya kemarin pas Dia tuh ditarget Pak sama wasit. Sevilla ya? Atau bukan Brighton? Kemarin juga kena kan dia? Brighton juga kena kan? Kemarin kena Sevilla kena. Gitu loh. Iya makanya Cok. Ini pemain kayak udah ditarget Pak sama wasit Pak. Ya nggak tahu dan Rashford juga udah ini ya. Kayak striker kita benar-benar lagi hancur banget nih. Lagi menesu banget. Parah. Masih dipaksa itu. Coba lewati back tapi gagal terus. Iya. 3 kali lebih ada itu. Ini akhir musim yang berbahaya sih sebenarnya buat MU buat gua nih. Setuju gua. Iya, bisa jadi. Menurutku untungnya di IPL, menurutku untungnya di IPL tim peringkat 5-nya lagi super sampah ya. Jadi kita masih lagi goblok emang. Iya, betul. Betul. Memalukan. Banget tuh. Ya. Ya, kayak banget. Tapi perjuangan kita di IPL juga nggak gampang loh, guys. Ya makanya Kita emang masih ada tantangan juga kan. Chelsea. Brighton masih Aston ada. Aston Villa juga. Ya, masih berat-berat loh. Masih berat. Iya makanya nih gue juga ya pusing lah gue gimana cara gue ngerti. Ya sama. Semoga akhir musim happy ending ya. Amin. Semoga. Selama back tengahnya ada Luke Shaw aja masih tenang lah kita ya. Jangan Maguire Lindelof lagi, ini orang udah harus betul-betul di bumi hanguskan dari bumi ini. By the way, ini minggu depan semoga dengan penampilan Lindelof Shaw semalam Ten Hag nggak pakai Maguire lagi. Yes. Semoga. Amin. Ini minggu depan kita udah setuju belum ya? Oke, ini nggak pulang guys dari Jepang. Jancuk lama sekali Kimochi satu ini. Kimochi satu ini. Iya. Udah balik belum kita ke studio ya? Minggu depan tuh minggu ini nggak ada ya?
minggu ini. Kayaknya masih harus gini, Pak. Masih harus. Iya, Oh iya sih, masih pada liburan ya. Iya, Kenny juga belum balik kan. Terlalu lama di Jepang, masa orang ke Jepang biasa 2 minggu ini, produser kita 1 bulan guys. Gila, ini uang terlalu banyak. Selalu seperti itu orang ini. Flexing guys. Ya. Oke, guys, kita sudahi dulu pembahasan singkat hari ini. Semoga enjoy dengan video kita ya. Mohon maaf banget konsep yang seperti ini. Semoga masih kalian nikmatin. Mungkin kalau videonya kurang oke, ada ketidakpasan antara layar dan soundnya, ya dengerin soundnya aja guys, oke? Thank you for watching guys, kita selalu dukung MU bareng-bareng, semoga 1 piala lagi akan kita dapatkan di FA, dan Premier League nggak muluk-muluk, 4 besar harus kita raih, oke? Thank you for watching guys, jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share video-video ini ke teman-teman kalian. Thank you, we born red, we die red, Manchester always red. Sekali lagi, selamat berlebaran, bye-bye.